ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat bisa berkumpul, bisa melanjutkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pada kesempatan di sore hari ini tak banyak saya menyampaikan karena suara saya agak serak, bahkan niki alhamdulillah agak keluar suaranya, kemarin nyaris tidak keluar, hilang karena ya serak basah itu ya. Banyak informasi, bahkan ini sebenarnya sudah lama, model seperti ini sudah lama, tentang aset-aset Islam Jamaah, terutama aset-aset pusat. Kalau aset daerah langsung bisa kita tangani, langsung menyenangkan, ngerti, mungkin di atas namakan diambil siapa tahu. Tetapi aset pusat Islam Jamaah kenapa tidak diketahui? Karena dananya dari daerah, yang mana pusat itu hukum tertinggi dalam Islam Jamaah. Iya, oke, mengatakan bahwa Allah Rasul, kemudian wa ulil amri minkum, namun kenyataannya adalah hukum tertinggi dalam Islam Jamaah itu di pusat. Sehingga Anda pernah mendengar toh, kalau segala sesuatu sudah sampai pusat pasti selesai. Pasti selesainya pasti semua. Tidak ada kata tidak selesai. Begitu pula tentang aset Islam Jamaah. Saat-saat ini saya tidak suudon, namun daerah-daerah juga harus setidaknya waspada, setidaknya kritislah. Aset-aset sabilillah ini atas nama siapa? Ada supermarket, beberapa tempat supermarket, ada pom bensin, sekitar situ aja ya, di sekitar Kediri dan sekitarnya, Kediri Raya, ada pom bensin, ada berapa tempat pom bensin, ada perusahaan percetakan kitab, itu ada yang cukup menghasilkan luar biasa, jangankan percetakannya, uang distributornya saja miliaran hasilnya. Lah kalau ini kan kita tidak akan mengkritisi kalau memang dari awal adalah milik pribadi. Namun kan tidak, yang kita dengar, yang kita yakini adalah usaha-usaha tersebut adalah dari mana? Dari jamaah untuk jamaah. Kan seperti itu. Dari jamaah untuk jamaah. Namun sampai saat ini juga belum ada orang yang mau mengecek ini atas nama siapa, Lah ternyata ini bocor.
ada dua kubu. Tentunya dua kubu yang berseberangan dalam Islam Jamaah. Cukup besar dua kubu ini. Saya tidak menyebutkan namanya, tapi kita sudah tahu lah bahwasanya saat ini aset-aset ini yang dulunya atas nama kubu A misalnya, atau dulunya atas nama nggak jelas, ini mau diatasnamakan kepada kubu satunya. Penyelamatan aset bahasanya. Ya, penyelamatan dari orang lain kepada dirinya artinya, agar bisa dikuasai. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Kalau memang usaha-usaha tersebut adalah usaha-usaha jamaah, usaha yang bersama-sama dari jamaah untuk jamaah, Anda harus tanya mana hasilnya. Ada berapa supermarket di Kediri Raya itu ada 9 atau 10. Di Kertosono juga ada, di Nganjuk ada, di Pari atau di mana ada. Cukup besar ya. Ya bukan supermarket sih, apa, satu serba lah. Tapi besar tuh serba, semacam Alfamart, Indomaret, tapi lebih besar lagi. Anda harus bertanya, ini atas nama siapa? Pada saat-saat ini telah terdengar. Walaupun tidak terdengar pun juga Anda harus kritis juga. Banyak ini sudah ada manuver-manuver untuk membalik nama, karena ketakutan akan dikuasai keluarga sana dari keluarga sini. Sebenarnya sih satu keluarga besar sebenarnya. Itu aja kita ucapkan. Dari dua kubu ini juga dari keluarga besar, dari sang pendiri Islam Jamaah. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Udahlah, logika sederhana kita awake dhewe ngomong misalnya ya, logika sederhana kita kan usahanya katanya dari jamaah untuk jamaah, namun kenyataannya mana? Dan kenyataan itu terbukti setiap bulan masih menarik infak. Bukannya katanya infak untuk permodalan itu, masuk modal mendino. Anda orang bisnismen, masa modalnya tiap hari. Kalau misalnya ini bukan modal tapi untuk pembelaan, kan bisa ada. Terus hasilnya usaha, dalam Muhammadiyah disebut dengan apa, amal usaha. Terus untuk apa? Berarti indikasinya diambil pribadi nih. Bisa kita simpulkan kalau masih terus seperti itu, tidak dimanfaatkan untuk sabilillah, berarti untuk perseorangan atau untuk keluarga atau untuk tadi the gang, dari the geng-gengnya tadi. La haula wala quwata illa billah. Maka kalau kita melihat dengan sederhana, kacamata yang sederhana saja, ternyata di atas sana itu sedang tidak memperjuangkan agama, tapi rayaan dunia. Rayaan dunia dengan mengatasnamakan pemurnian agama. Sudah pasti getun-getun. Paling tidak kalau nggak di dunia, di akhirat nanti. Getun-getun. Terutama para jamaah-jamaah yang mati-matian membela, mati-matian mencari nafkah, mencari hanya sekedar dikatakan sebagai orang yang faham. Yang tadi sudah saya jelaskan di video tadi tentang hitung-hitungan siapa yang buntung, siapa yang untung. Jadi begitu saudaraku semua, mari ayo. Aset ini akan diatasnamakan pribadi. Dan mereka juga ngerti bahwasanya eksistensi Islam Jamaah itu juga digantung, mu'allaqah, ta'alluq. Jadi dia digantung sewaktu-waktu nanti terjadi apalah, mungkin sampai di stop, diberhentikan, diboykot dan lain sebagainya. Ini masih aman nih. Harta bendanya, aset-asetnya sudah masih milik pribadi. Pernahkah Islam Jamaah memamerkan aset-asetnya? Bukan memamerkannya,
Ya seperti kalau Muhammadiyah kan mengatakan universitasnya sekian, SMP-nya sekian, SMA-nya sekian, rumah sakitnya sekian. Pernahkah seperti itu? NU juga pernah. NU punya rumah sakit sekian, kemudian universitasnya sekian, pondok pesantrennya sekian, kemudian MI-nya, MTS-nya, MA-nya, dan lain sebagainya. Ada. Namun Islam Jamaah tidak. Kenapa? Karena memang tidak bisa, tidak mau dan tidak. Ya saya lebih bahasan tidak mau ketika di atas namakan untuk sebuah organisasi, tidak mau. Terutama saya bicara di atas, di pusat. Kalau di daerah-daerah, insya Allah mereka itu amanah. Jadi kita itu kasihan orang-orang daerah sebenarnya. Orangnya amanah-amanah, kaunya amanah, wani tombok. Saya yakin 99% daerah, kelompok, desa itu masih amanah. Aset pun sangat takut sekali dia. Yang di pusat, kenapa? Karena pusat itu tahu persis. Misalnya ini dianggap nyeleweng, ya ngerti nyeleweng. Tapi kalau daerah kan tunggu instruksi pusat. Ya orang yang sudah hidup di sana dengan bergelimang harta tentunya tidak mau. Apalagi wakil 4 yang sekarang diangkat, jelas takut perutnya akan lapar walaupun dia mengerti kebenaran. Walaupun dia menyampaikan menangis-nangis, meraung-raung. Lulusan Mekah itu, siapa itu? LC itu menangis-nangis. Yang nangiskan matanya, perutnya tetap lapar. Nyarinya cepat ciut. Matanya aja yang menangis. Kalau anak TK mengatakan air mata buaya. Takut kehilangan harta, takut kehilangan komunitas, takut kehilangan jabatan. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Ayo daerah-daerah serempak menanyakan aset ini sebenarnya kemana. Yang dikatakan akan ada aset ini punya tambang apalah, batu bara lah, punya pohon kelapa sawit, jamus, apa itu teh jamus. Hasilnya mana? Jamus itu ratusan hektar itu. Karena ada hasilnya. Sederhana sekali jawabannya. Kenapa kalau sudah berhasil masih infaknya masih minta. Berarti menunjukkan ini kalau benar-benar berhasil uangnya dikemanakan. Sudah jelas saya terangkan tadi dalam video sebelum ini, jelas perhitungannya qat'i pasti bahwasanya ikilo Anda dalam keadaan buntung. Paham dong ya? Maka saudaraku semua, ayo buka akal sehat, buka akal waras, dan buka akal selamat panjenengan semua yang di daerah-daerah. Ayo gerakan bersama menanyakan aset di pusat itu sebenarnya atas nama siapa. Lalu dana aliran sekian ratus juta, mungkin puluhan bahkan ratusan miliar. Kalau kita hitung sampai dari dulu sampai sekarang mungkin sampai angka T mungkin itu kemana aja. Perincian bantuan ke masjid, bantuan ke desa, ke daerah, ke kelompok sudah kami kupas tadi. Artinya tidak ada untungnya. Sedangkan jamaah di bawah, waduh semangat sekali. Oke, saudaraku semua, mohon maaf suara saya agak serak basah. Karena pentingnya yang perlu kita sampaikan, walaupun saya juga belum kesit, saya itu belum kesit, itu belum cek belumnya, masih kalem karena masa-masa pemulihan.
Doakan segera sehat sembuh dan semangat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما